kembali lagi di ibadah khusus mahasiswa Campus Connection. Pertama-tama, gue mau mengucapkan selamat nih buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Selamat datang ya, langsung aja kalian scan QR Code di bawah ini supaya bisa kenalan sama gue dan teman-teman yang lain juga. Gue juga mau mengingatkan kita semua untuk memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR Code yang ada menggunakan aplikasi e-wallet di smartphone kalian. Selamat memberi! That's all pengumuman yang bisa gue sampaikan. Sekarang, yuk siapin hati, pikiran, dan catatan kalian untuk beribadah. Enjoy the service! Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo mahasiswa, welcome back to Campus Connection. Saya berdoa agar setiap kita tetap semangat menjalani kehidupan karena kita tahu Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu khawatir karena Dia bersedia memberikan tuntunannya di dalam hidup kita. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang yang namanya action. Bagaimana kita nggak cuman berharap, nggak cuman terus-terus berharap, tetapi juga bagaimana kita menerjemahkan harapan-harapan tersebut di dalam bentuk tindakan nyata dalam hidup kita. Ketika Tuhan menaruhkan satu beban di dalam hati kita, Dia juga yang memampukan kita untuk mengerjakannya dan menyelesaikannya. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu hal lagi. So teman-teman, siapkan catatanmu, siapkan hatimu, kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa ada untuk kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap telinga yang mendengar pesan ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan berbicara banyak untuk setiap kita yang mungkin sedang merasa hidup ini ya oke lah, ya baiklah. Kalau ditanya gimana kabarnya? Jawabnya ya baik, aman. Kabarnya ya gitu-gitu aja sih. Ya kita beriman sih, kita percaya Tuhan tetap melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Kita pernah berdoa untuk sesuatu yang besar, kita berdoa untuk sesuatu yang signifikan, tapi kok kayaknya Tuhan belum mengerjakan nih, Tuhan belum kasih lihat hasilnya nih. Jadi ya udah kita hidup asal kita bisa jalan nyaman, aman, tetapi di satu sisi kalau ini udah ngomong tentang iman, ini menyangkut tentang iman, ekspektasi sama Tuhan, hidup kita melempem. Alias kita nggak berani atau kita jadi malas untuk beriman. Kita jadi nggak berani untuk kita menaruh sebuah ekspektasi yang besar di dalam kehidupan kita. Contohnya gini teman-teman. Kalau misalnya para teman-teman yang wanita berdoa untuk Tuhan, pengen punya pasangan yang benar-benar dia godly man banget. Tuhan saya pengen pasangan yang takut sama Tuhan, yang husband material banget, pengen yang ganteng, pengen yang tingginya 180 cm, yang dia tuh family man, sayang sama keluarga, yang skillful, pengen yang orangnya act of service banget, yang bisa pelayanan, yang punya hati buat jiwa dan lain sebagainya. Wah teman-teman yang wanita pasti mau punya pasangan hidup yang seperti itu. Awal kamu doa dengan penuh semangat, kamu doa dengan penuh iman, kamu serahkan doa kamu sama Tuhan, kamu beriman, Tuhan pasti kasih yang seperti ini, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat saya. Habis kamu doa, 1 tahun udah lewat, 1 tahun lagi lewat, tahu-tahu kita udah lulus kuliah, udah wisuda, harus cari kerja, oke kerja. 1 tahun jalan kerja, 2 tahun. Udah 4 tahun ternyata kerja. Udah mulai ditanya terus sama orang-orang di sekelilingnya. Kapan nikah? Mana calonnya? Kapan? Dan kemudian kita ubah doa kita. Switch your prayer, Tuhan tolonglah kasih gue jodoh dong Tuhan. Tadinya kita doa, saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Semua kriteria yang terbaik Tuhan pasti kasih. Sekarang kita ganti, Tuhan kasih gue jodoh dong. Kasih lihat Tuhan mana yang jodoh gue. Gue bukan orang yang picky kok Tuhan. Tuhan just bring me my man. Orang siapapun Tuhan. Tuhan tahulah saya maunya yang kayak gimana. Tapi kalau sampai gak ada yang sebagus itu, yang mana aja boleh lah. Gimana Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik lah. Tuhan kasih aja.
Teman-teman yang pernah merasakannya, yang bisa relate sama hal ini, elus-elus pundaknya. Bilang sabar, belajar percaya sama Tuhan. Atau kita yang lagi kuliah, kita beriman, kita berdoa, Tuhan gue pengen cum laude. Tuhan gue pengen IPK gue di atas 3,5. Tuhan saya pengen keterima magang di tempat itu. Kita berdoa, kita beriman. Kita taruh ekspektasi kita yang tinggi sama Tuhan. Kita taruh iman kita pada Tuhan. Yes, tahun ini akan menjadi tahun yang baik. This year is gonna be great. Ternyata mata kuliahnya susah. Mata kuliahnya ada yang gak lulus. Dapat dosen pembimbing yang agak-agak rewel. Nilai kita mepet. Dan kemudian kita ganti lagi doa kita. Kita ubah lagi doa kita gitu. Tuhan, ya yang penting saya lulus tepat waktu aja lah. Yang penting semester ini saya gak ada yang ngulang Tuhan. Gak cum laude gak apa-apa, udah IPK 2,5 juga gak apa-apa. Yang penting gak ada yang ngulang Tuhan. Atau buat kamu yang sudah lulus. Saya percaya saya akan dapat kerjaan yang bagus. Dengan gaji minimal 8 juta sebulan. Saya mau kerja setahun, lalu saya merintis bisnis. Saya bisa sukses, saya bisa bahagia, saya bisa traveling. Beli hal-hal yang saya inginkan dan lain-lain sebagainya. Setelah kita lulus, kita apply kerja. Sebulan gak ada jawaban, 2 bulan gak ada jawaban, 6 bulan gak ada jawaban. Terus menerus lamar sana, lamar sini. Ribuan CV lamaran sudah kita kirim. 1 tahun, 2 tahun mungkin. Dan kemudian kita ganti lagi doa kita. Tuhan, please lah Tuhan, kasih gue kerjaan Tuhan. Apa aja deh, yang penting gue bisa hidup, gue bisa bayar tagihan. Yang penting cukup buat hidup, kasih Tuhan apa aja deh. Teman-teman, apakah kita bisa relate dengan hal ini? Kita cenderung punya mimpi yang besar. Tetapi setelah memasuki kenyataan, setelah kita ketemu dengan kenyataannya, kita mulai menurunkan ekspektasi kita. Kita pernah berdoa, kita pernah beriman banget sama Tuhan, kita pernah punya satu ekspektasi yang tinggi sama Tuhan terhadap satu hal tertentu. Tetapi setelah menjalaninya, setelah melihat realita kenyataannya, kita menurunkan ekspektasi kita terhadap Tuhan. Hari ini saya mau bilang teman-teman, Tuhan sanggup mengubah setiap benih iman yang kita punya menjadi satu hal yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Satu doa sederhana yang kita naikkan kepada Tuhan itu seperti benih iman. Tuhan sanggup mengubah hal tersebut menjadi satu hal yang luar biasa dan bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita manusia. Hari ini yuk sama-sama kita lihat kisah satu tokoh di Alkitab. Kita lihat dari perjanjian lama dan kita akan belajar dari kisah Abraham dan Sarah. Atau yang di dalam Alkitab disebut Abram dan Sarai sebelum namanya diganti oleh Tuhan. Seperti yang kita tahu, mereka punya satu pergumulan yang berat. Dan yang menjadi pergumulan yang berat bagi mereka adalah mereka ingin seorang keturunan. Mereka ingin punya anak, punya keturunan. Tetapi sayangnya di dalam Alkitab dicatat bahwa Sarai, istri Abram, dia mandul dan tidak bisa memiliki keturunan. Mungkin teman-teman kalau bisa kita bayangkan kondisinya pada saat itu. Mereka tinggal di lingkungan yang ada beberapa pasangan suami istri juga nih. Masih ada ayahnya, ada keponakannya. Mereka berdoa punya anak, biar mereka punya keturunan. Dan segala cara dilakukan. Abraham dan Sarai sudah berusaha mencoba segala cara. Mungkin kalau mereka ada di zaman sekarang gitu kita bisa lihat mereka ikutan kelas, ikutan program, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum dikaruniai keturunan. Kita lihat teman-teman di Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan membuat janji yang mengharuskan mereka untuk mengambil satu langkah iman, meninggalkan tempat tinggalnya di daerah Haran. Pada waktu itu Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi satu bangsa yang besar. Dicatatkan di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua seperti ini teman-teman. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham pada saat itu dia berusia 75 tahun. Udah berumur 75 tahun. Dan sebelumnya, di pasal yang sebelumnya tadi juga sudah disebutkan bahwa Sarai istri Abraham itu mandul. Tetapi janji dan firman Tuhan ini
bukan hanya satu kali ini aja diucapkan kepada Abraham. Kita lihat ya teman-teman, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 disebut lagi di situ gini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Hello, ini keturunan yang mana Tuhan? Umur saya 75 tahun, belum punya anak, istrinya dibilangnya mandul lagi. Keturunan yang mana? Ada lagi teman-teman, Kejadian 13 ayat 15 sampai 16. Ditulis seperti ini, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Lanjutnya, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bayangin teman-teman, seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Come on, Tuhan, yang benar aja. Ini satu anak aja belum punya, umur udah lanjut. Gimana ceritanya punya keturunan sebanyak itu? Kita lompat ke Kejadian pasal yang ke-15. Tuhan ngomong lagi sama Abraham. Waktu Abraham bertanya sama Tuhan, coba negosiasi, bargain sama Tuhan. Ayat 4 dibilang, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Teman-teman, setelah Tuhan berfirman demikian, mereka tahu mereka akan memiliki keturunan. Waktu itu Abraham bilang, yang mewarisi berarti hamba saya dong, bukan keturunan saya. Tapi Tuhan bilang orang itu tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu. Pasti Abraham dan Sarah punya ekspektasi, mereka berekspektasi, mereka berusaha. Kalau sekarang mungkin mereka pada saat itu mereka udah mulai nyari nama. Nama bayi nih kalau cewek siapa, nama bayi kalau bayinya cowok siapa. Mungkin mereka udah siapin perlengkapan bayi. Baby room temanya mau apa udah disiapin. Tenda bayinya bisa jadi tenda bayinya warna biru kalau cowok. Kalau cewek mau disiapin tenda bayi warna merah dan lain sebagainya. Mereka percaya janji Tuhan. Mereka berusaha. Mereka menunggu. Sebulan lewat, mungkin belum waktunya. 2 bulan lewat, ya gak apa-apa lah. Mungkin memang belum waktu Tuhan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun. Tetap masih belum juga. Oke, mungkin belum. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Belum juga. Teman-teman, kita gak tahu pasti dari tadi yang Kejadian pasal ke-12. Ketika pertama kali Tuhan memanggil Abram keluar dari Haran untuk menuju ke tempat yang Tuhan suruh gitu. Sampai ke pasal 15 aja dulu nih. Yang tadi kita baca. Waktu Tuhan bilang orang itu bukan menjadi ahli warismu tetapi anak kandungmu. Kita nggak tahu persisnya beberapa lama. Tetapi menurut beberapa para peneliti Alkitab, at least itu ada 10 tahun jaraknya. Dari pertama Tuhan janji, sama Abraham bilang dia akan jadi satu bangsa yang besar. Sampai pada momen Abraham tadi coba negosiasi, Tuhan kan ini gue juga gak punya anak, berarti yang ngewarisin bukan anak gue dong, bukan keturunan gue dong. Berarti yang ngewarisin hambanya dong. Tapi Tuhan bilang, bukan anak kandungmu. Nah sampai momen itu dulu aja, belum dia punya anak nih. Kira-kira 10 tahun teman-teman. Tuhan janji sama Abraham, tetapi let's say belasan tahun belum ditepati juga. Mungkin kalau mereka setiap bulan 1 kali kecewa dengan Tuhan, 1 kali sebulan gitu misalkan 1 kali sebulan mempertanyakan janji Tuhan. 10 tahun, at least mereka udah bertanya-tanya sama Tuhan 12 kali 10. 120 kali mereka bertanya-tanya sama Tuhan. Cerita Abraham nih, kalau versi hidup kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita mulai berdoa untuk orang tua kita, agar orang tua kita bisa kenal Tuhan. Kita percaya kalau Natal tahun ini akan jadi terobosan untuk orang tua kita. Natal tiba, tidak terjadi apa-apa. 1 tahun lewat. Loh kok makin parah? Setahun lagi lewat. Udah Natal lagi. Tapi masih belum percaya sama Tuhan. Kita beriman lagi, tahun depan mungkin. Udah setahun lagi lewat, masih belum juga. Dan finally kita mulai bertanya. Tuhan beneran denger gak sih? Apa saya salah berharap sama Tuhan demikian? Apa saya salah dengar janji Tuhan? Katanya 1 orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Tuhan sudah selamatkan saya. Kapan Tuhan selamatkan papa saya? Gitu. Sama seperti Abraham, sekian lama gak melihat apapun yang terjadi. Tuhan janji, Tuhan kasih janji. Tuhan bilang dia mau kasih keturunan.
Berkali-kali bahkan disebut di sini, di Alkitab nggak cuma satu kali Tuhan bilang. Tapi kok belum ada buktinya. Belum ada keturunannya, belum ada anaknya. Ya, bisa jadi Abraham menurunkan ekspektasinya. Aduh Tuhan, boro-boro lah dibilang jadi bangsa yang besar. Udahlah, cuma minta satu anak aja Tuhan, nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Dan mungkin ini juga menjadi satu alasan yang menjadi Sarah istri Abraham membiarkan Hagar budaknya untuk mengandung anak dari Abraham. Sekali lagi teman-teman, Tuhan sanggup mengubah setiap benih iman yang kita punya menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau kita ngomongin iman, biasanya kita hanya berpikir untuk beriman akan sebuah penambahan atau addition, penambahan yang sesuai dengan kemampuan dan nalar kita. Tetapi yang dimaksud dengan iman oleh Tuhan adalah bicara tentang multiplikasi atau pelipat kali gandaan. Beberapa benih yang ditabur bisa menuai sampai dengan 30 kali lipat. Ada benih yang ditabur dan menuai 60 kali lipat. Bahkan ada benih yang ditabur yang menghasilkan 100 kali lipat. Tuhan sanggup mengubah satu benih iman menjadi satu tuaian yang berlipat kali ganda. Abraham dan Sarah menantikan janji akan keturunan tersebut. Mereka pengen punya anak. Bertahun-tahun lewat. Tapi kok nothing happens ya kayaknya. Gak ada terjadi apa-apa tuh. Makin tua iya, tapi kok belum punya anak juga. Udah tadi pertama teman-teman ingat 75 tahun waktu pertama kali Abraham mendapat janji Tuhan. Hari ini saya nggak tahu teman-teman lagi doain apa. Mungkin kamu lagi doain untuk sebuah mujizat. Mungkin kamu lagi doain untuk sebuah pemulihan. Atau mungkin kamu lagi doain untuk sebuah visi, untuk sebuah penyediaan Tuhan. Dan kamu sedang masuk pada fase, mana nih Tuhan? Mana nih Tuhan? Saya nggak lihat apapun Tuhan. Nggak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang saya doakan tersebut. Teman-teman, hanya karena kita tidak melihat suatu hal, bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan sesuatu. Hanya karena mata kita tidak melihat yang kita ekspektasikan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja sama sekali. Sebuah benih yang ditanam di dalam tanah, nggak akan kelihatan apa-apa. Yang terjadi di dalam tanah gak akan kelihatan sampai kemudian setelah dia berakar dan dia bertumbuh menjadi tunas dan keluar dari dalam tanah, baru kita bisa lihat, oh ternyata bertumbuh sampai jadi pohon yang besar, oh ternyata gede, sampai dia berbuah, oh ternyata berbuah. Teman-teman, Craig Groeschel, salah seorang pastor yang begitu terkenal, seorang pastor dari Life Church yang terkenal dengan salah satu aplikasinya juga yaitu YouVersion Bible App. Satu aplikasi Alkitab digital yang digunakan oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Satu kali Pastor Craig membagikan kisah di balik aplikasi Alkitab gratis tersebut. Dia bilang kembali ke masa-masa sekolahnya waktu dia college. Waktu itu Craig ada dalam satu kondisi yang kurang baik, satu kondisi yang buruk. Dan pada saat itu dia ketemu sama seseorang dari yang namanya Gideon Ministry. Sebuah organisasi, sebuah pelayanan yang memiliki fokus untuk memberikan Alkitab gratis kepada orang-orang. Satu Alkitab kecil yang gratis yang bisa dibagikan kepada orang-orang. Craig ketemu dengan orang dari Gideon Ministry yang kemudian datang dan menawarkan sebuah Alkitab gratis buat Craig Groeschel. Ini ada Alkitab gratis gitu. Satu Alkitab kecil gratis yang diberikan. Sebuah benih kecil yang sederhana. Tetapi mengubah kehidupan Craig Groeschel dan kemudian menginspirasi terciptanya aplikasi Alkitab digital yang saat ini telah didownload ratusan juta kali. Tahun 2021 yang silam mereka merayakan satu milestone yaitu 500 juta download. Wow teman-teman, satu benih Alkitab sederhana yang diberikan kepada Craig Groeschel pada masa sekolahnya, merubah kehidupannya, dan benih tersebut telah bertumbuh dan berbuah dan bahkan buahnya dinikmati oleh ratusan juta orang bahkan lebih di dunia ini. Sekali lagi teman-teman, hanya karena kita tidak melihat suatu hal terjadi, bukan berarti benih tersebut gak bertumbuh. Jauh sebelum kita melihat buahnya, benih tersebut terlebih dahulu berakar kuat ke dalam. Dan hari ini teman-teman, jangan batasi kuasa Tuhan dengan ekspektasi kita. Kalau saja Tuhan bekerja sesuai dengan ekspektasi kita, ya
Hanya sejauh itu kita bisa lihat Tuhan bekerja. Nggak akan bisa lihat lebih daripada itu. So jangan batasi Tuhan hanya dengan ekspektasi kita saja. Dan teman-teman, Tuhan bawa Abraham untuk melihat. Di dalam Kejadian 15 ayat 5. Dituliskan di situ, Tuhan bawa Abraham keluar dari tendanya. Tuhan kasih lihat bintang yang ada di langit. Tuhan kasih lihat pasir. Dan Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan sebanyak itu. Saya membayangkan, mungkin yang Abraham lakukan pada saat itu mungkin dia diam. Dia terpukau dengan begitu banyaknya bintang di langit. Dia terdiam lagi, dia lihat begitu banyaknya pasir. Begitu dibilang keturunanmu akan sebanyak itu. Dia terpana akan janji Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan, dia menyembah Tuhan. Abraham mungkin saja tidak berekspektasi sampai sejauh itu. Wah, akan sebanyak itu ya. Gitu. Bisa jadi Abraham pada saat itu dia hanya berpikir, Tuhan kami pengen punya keturunan. Kami pengen punya anak Tuhan. Kami pengen punya keturunan. Tetapi pada saat Abraham hanya berpikir tentang kami pengen punya satu keturunan. Tuhan berpikir tentang bangsa-bangsa. Dan itu yang menjadi janji Tuhan bagi Abraham. Keturunanmu akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Abraham hanya memikirkan tentang anaknya, tetapi Tuhan sudah memikirkan tentang kamu. Kamu adalah keturunan Abraham juga. Bahkan ada satu lagu yang familiar banget yang dinyanyiin sejak kita sekolah minggu teman-teman. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Dikatakan teman-teman, setiap kita, orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Abraham. Sehingga seperti pasir di laut banyaknya, seperti bintang di langit banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Sekali lagi teman-teman, never measure God's unlimited power by our limited expectation. Jangan batasi kekuatan Tuhan, jangan batasi apa yang Tuhan sanggup kerjakan hanya dengan ekspektasi kita, hanya dengan pemikiran kita. Karena Tuhan sanggup untuk mengerjakan jauh lebih dari yang kita ekspektasikan. Sebuah benih pasti akan bertumbuh. Satu benih Alkitab menghasilkan lebih dari 500 juta Alkitab digital. Satu doa yang kita naikkan dapat merubah kehidupan seluruh keluarga. Satu hadiah yang kita berikan dapat membawa dampak bagi kehidupan seseorang. Mungkin kita belum langsung melihat benih ini gak langsung kelihatan. Masih ada di dalam tanah. Gak kelihatan langsung tumbuh, gak kelihatan langsung jadi pohon dan gak kelihatan langsung dia berbuah dengan instan. Tetapi teman-teman, Tuhan akan bekerja secara luar biasa lewat setiap benih iman yang ada. So teman-teman, kalau hari ini kita lagi gak berekspektasi besar, kita lagi capek atau kita lagi takut buat bermimpi. Hari ini saya mau katakan seperti ini teman-teman, jangan biarkan benih imanmu mati. Ayo bermimpi lagi, ayo taruh ekspektasi kita sama Tuhan. Ayo berekspektasi lagi, jangan menyerah sama keadaan. Walaupun kondisi kita lagi gak baik rasanya, walaupun kondisi kita lagi gak ideal, bukan berarti Tuhan sedang diam. Tuhan tetap bekerja. Jangan turunkan ekspektasi kita kepada Tuhan hanya karena janjinya belum kita terima atau janjinya belum kita rasakan di dalam kehidupan kita sekarang. Jangan turunkan ekspektasi kita sama Tuhan karena kita nggak melihat sesuatu sesuai yang kita harapkan. Kalau Tuhan pernah berjanji untuk hidup kita, percayalah teman-teman, janji Tuhan itu ya dan amin. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berpegang pada janji Tuhan, jangan putus harapan, dan start doing dengan apa yang kita bisa. Mulai kerjakan bagian kita. Mulai kerjakan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tindakan kita mencerminkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Start believing, start praying, and start doing. Percaya, berdoa, dan lakukan. Tuhan gak cuma berpikir untuk sebuah penambahan, tetapi Tuhan sedang mengerjakan pelipat kali gandaan di dalam kehidupan kita. It's more than we can imagine. Saya percaya teman-teman, Tuhan sanggup melakukan hal yang besar di dalam kehidupan dari setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan
yang sudah disampaikan pada hari ini. Hari ini ajar kami untuk senantiasa punya iman kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menaruhkan iman dan pengharapan kami itu hanya di dalam Tuhan. Biar kami bisa berproses di dalam satu proses kehidupan yang Tuhan berikan ini. Dan kami hari ini belajar juga Tuhan, kami belajar untuk percaya bahwa pertumbuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri memberikan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga kami tahu bahwa kalau Tuhan yang memberikan tuaian, kami juga mau siap untuk menuai hal tersebut. Tetapi ajarkan kami Tuhan untuk taat kepada prosesnya. Ajarkan kami Tuhan untuk melangkah dengan keyakinan penuh, dengan iman penuh hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat daripada Tuhan yang ditambah-tambahkan di dalam kehidupanmu. Hikmat yang melampaui segala akal itu Tuhan limpahkan di dalam kehidupanmu. Biar ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah keluargamu. Relasi antara orang tua dengan anak yang pulih. Relasi antara kakak adik yang pulih. Dan juga Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Semua pekerjaan tanganmu Tuhan yang jadikan itu berhasil. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus yang ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Satu benih iman yang kita tabur dapat Tuhan ubah menjadi satu hal yang luar biasa. Buat teman-teman yang masih memiliki beban doa maupun memerlukan konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar dan menghubungi nomor yang tertera. Para konselor dan para pendoa siap untuk melayani teman-teman sekalian. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.